Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Di video ini aku mau kasih rekomendasi destinasi liburan lebaran yang lagi hits yang ada di Sumatera Utara, yaitu di Langkat. Nah, Langkat adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang lokasinya itu nggak terlalu jauh dari kota Medan. Nah, yang menariknya dalam satu kabupaten ini kita bisa dapat pengalaman wisata yang berbeda-beda. Ada kawasan wisata keluarga yang lagi ramai dan hits banget. Ada juga destinasi yang terkenal hingga ke mancanegara serta menjadi habitat orangutan. Bahkan ada tempat yang dijuluki surga tersembunyi di Sumatera Utara, sekaligus tempat konservasi gajah di Sumatera. Nah, makanya biar nggak salah pilih destinasi buat libur lebaran nanti, tonton dulu videonya sampai habis ya. Destinasi yang pertama yang saya rekomendasikan adalah yang ada di Pama Simelir. Pama Simelir merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Secara lokasi, Pama ini berada di Desa Telaga, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kalau dari kota Medan, jaraknya sekitar 80-90 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan tergantung kondisi lalu lintas. Untuk kondisi jalan ke Pama Simelir itu saat ini sudah bagus dan sudah semuanya saya rasa itu sudah nyaman untuk dilalui kendaraan baik mobil ataupun motor. Dan buat teman-teman yang mau tahu gimana kondisi jalannya, saya sudah buat video kondisi jalan dari Medan ke Pama Simelir di channel ini, jadi mungkin bisa cek di deskripsi video ini. Oke, jadi di Pama Simelir itu ada banyak destinasi atau tempat liburan yang bisa dipilih ya. Jadi Pama Simelir itu adalah nama dari sebuah dusun yang ada di Desa Telaga, Kecamatan Seibingai. Nah, untuk destinasinya itu ada banyak yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama adalah Pama Piu. Nah, Pama Piu ini berada di sekitaran Pama Simelir ya. Tentu aja ada di Pama Simelir. Dan di Pama Piu ini ada banyak aktivitas wisata yang bisa dilakukan, mulai dari mandi-mandi di sungainya, kemudian bisa camping, ada banyak pondok-pondok, ada villa dan penginapan, dan berbagai aktivitas wisata lain yang bisa dilakukan di Pama Piu ini. Dan Pama Piu ini cocok banget untuk liburan keluarga ya. Jadi di sini tuh cocok untuk bawa anak-anak, pokoknya bawa keluarga lah, karena pondok terus secara fasilitas juga mendukung untuk wisata keluarga. Kalau pemandangan sudah tidak bisa diragukan lagi karena semuanya memang di Pama Simelir ini menjual keindahan dari alam dan juga suasana sejuknya. Oke, lalu ada Taman Wisata Syariah. Secara lokasi juga masih berada di kawasan Pama Simelir dan Taman Wisata Syariah ini bisa dibilang menjadi yang pertama di Kabupaten Langkat wisata yang mengedepankan konsep Islami. Ya, jadi di sini tuh kita akan melihat replika beberapa ikon Islami yang ada di dunia, baik di Arab Saudi, di Mekah juga ada di sini Masjid Madinah dan lain-lain, dan beberapa masjid-masjid ikonik yang ada di Indonesia. Lalu juga ada kolam renang di sini yang bisa dinikmati untuk bermandi-mandi bersama anak ataupun bersama keluarga. Selain itu mungkin ada beberapa spot atau destinasi lain yang ada di Pama Simelir. Dan untuk beberapa destinasi tadi itu sudah saya buat juga videonya di channel ini, jadi mungkin teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video ini ya. Destinasi yang kedua yang ada di Langkat yang saya rekomendasikan adalah Bukit Lawang. Bukit Lawang ini berada di kawasan Bahorok ya, Kabupaten Langkat, dan juga berada di kawasan atau berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Dari kota Medan ini sekitar 90-100 km lah ya, dengan waktu tempuh kurang lebih 2-3 jam perjalanan tergantung kondisi lalu lintas lah. Dan kalau untuk kondisi jalannya saya
sudah buat videonya, teman-teman bisa lihat di channel ini juga atau di deskripsi video untuk melihat kondisi jalan dari Medan ke Bukit Lawang. Secara umum sudah nyaman, sudah beberapa jalan yang waktu itu jelek atau rusak sudah diperbaiki, cuman ada di beberapa titik-titik aja yang memang masih harus hati-hati. Nah, untuk aktivitas wisata yang ada di Bukit Lawang itu ada banyak ya. Yang paling terkenal di Bukit Lawang ini sehingga sampai ke mancanegara adalah trekking orangutan. Nah, aktivitas ini itu adalah kita trekking ke hutan, ke Taman Nasional Gunung Leuser untuk melihat beberapa habitat asli dari orangutan dan beberapa hewan ataupun habitat-habitat lain yang ada di hutan Taman Nasional Gunung Leuser ini. Dan teman-teman kalau mau trekking itu biaya masuknya berbeda dengan biaya retribusi ke Bukit Lawang ya. Jadi teman-teman nanti silakan dicari travel guide-nya karena ini wajib pakai travel guide untuk menuju ke trekking orangutannya. Oke, tapi selain trekking orangutan di Bukit Lawang ini juga terkenal dengan tempat pemandiannya yaitu Sungai Bahoro ini. Jadi di sungai ini juga bisa banyak aktivitas wisata yang bisa dilakukan, mulai dari pemandian biasa, kemudian river tubing, kemudian arum jeram dan lain-lain, pokoknya banyak lah. Dan ini tuh jadi spot yang paling ramai ya di Bukit Lawang ya. Jadi banyak wisata keluarga itu ya bermain air di Sungai Bahoro di Bukit Lawang ini. Dan untuk teman-teman yang pengen lihat kondisi Bukit Lawang terbaru di tahun 2026 ini seperti apa, saya juga sudah buat videonya. Jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini untuk video eksplor Bukit Lawang. Oke, destinasi yang ketiga yang ada di Langkat yang mendapat julukan The Hidden Paradise in Sumatera yaitu Tangkahan. Jadi Tangkahan ini dapat julukan surga tersembunyi di Sumatera ya, karena memang di sini tuh alamnya masih sangat alami dan di Tangkahan itu terkenal dengan konservasi gajah Sumatera. Tangkahan ini juga berada di perbatasan atau sekitaran Taman Nasional Gunung Leuser ya. Jadi bisa dibilang memang masih sangat asri untuk alamnya. Kalau waktu tempuh dari kota Medan itu sekitar 2-3 jam perjalanan. Kalau untuk kondisi perjalanan mungkin teman-teman bisa juga lihat video saya di channel ini atau di deskripsi video ini saya juga sudah buat videonya. Tapi itu kondisi di tahun 2024 ya teman-teman. Nah, kalau ke Tangkahan itu kita ngapain aja sih? Yang pertama kita bisa melihat atau teman-teman juga bisa aktif langsung memandikan gajah. Ya, gajah Sumatera yang ada di Tangkahan ini. Tapi kalau teman-teman mau memandiin gajah ataupun aktivitas bersama gajah, naik gajah juga bisa teman-teman. Itu teman-teman harus tahu jadwalnya, yaitu teman-teman harus sampai di Tangkahan itu maksimal pagi ya, itu pagi jam 9 pagi. Lewat dari itu gajahnya sudah masuk ke hutan, jadi sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas bersama gajah. Atau kalau teman-teman mau waktu lain bisa juga jadwalnya yaitu di sore hari. Jadi jam 4 sampai jam 6 teman-teman itu sudah berada di Tangkahan. Jadi gajahnya balik dari hutan, mandi lagi di sungai ini dan teman-teman bisa beraktivitas bersama gajah. Dan untuk aktivitas bersama gajah ini itu biayanya berbeda dengan biaya retribusi masuk ke Tangkahan ya. Terus di Tangkahan ini kita bisa melakukan berbagai aktivitas ya di sungai atau di air di Sungai Batang Sarangan ini ya. Ya banyaklah aktivitasnya di sini teman-teman, bisa mandi-mandi, bisa river tubing, arum jeram bahkan dan lain-lain. Kemudian juga ada beberapa aktivitas lain di sini yaitu trekking, kemudian naik jeep juga ada saya lihat di beberapa konten-konten lain. Naik perahu juga bisa, teman-teman juga bisa coba lagi nanti bisa coba kalau misalnya teman-teman ke Tangkahan. Oke, jadi di Langkat itu punya 3 kawasan wisata yang sangat bagus dan sangat sayang untuk dilewatkan. Mulai di Pamas Semelir ya, ini cocok untuk wisata keluarga, pemandangan perbukitan yang indah, spotnya asik,
dan bahkan terkenal dengan spot camping ya di Pamasimelir ini. Lalu juga di Bukit Lawang ini kita dapat pengalaman yang berbeda, kita bisa trekking melihat orang utan, kemudian bisa juga melakukan berbagai aktivitas wisata di Sungai Bahoro, kemudian di Tangkahan kita bisa beraktivitas dengan gajah dan kita bisa melihat hutan yang masih sangat alami. Oke, jadi mungkin itu rekomendasi wisata untuk liburan Lebaran tahun ini yang ada di Langkat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah dan sampai jumpa di video berikutnya.